Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, berjamaah salat maghrib, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti di akhir salat isya secara berjamaah. Rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan sedemikian banyak limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah-risalahnya. Baik, Bapak sekalian, mari kita awali kegiatan pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita ini, maka aktivitas kita ini akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan berikan selingan. Kalau biasanya kita membahas tentang beberapa kesalahan dalam membaca surat-surat pendek, ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara membaca mat, ya. Karena dalam kita membaca Al-Quran itu kan ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Panjangnya ada yang 2 harokat, ada juga yang lebih dari 2 harokat. Pertanyaannya, mengapa bisa berbeda-beda seperti itu? Ya, tentu ini adalah penyebabnya. Baik, kita mulai dahulu. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, apa sih mat itu? Mad. Ada yang bisa menjawab apa itu mat? Ya. Mat itu memanjangkan suara, ya, dengan memberikan huruf mad atau huruf madiyah, ya. Jadi mad itu memanjangkan suara, bunyi suaranya tentu suara huruf, ya, dengan memberi atau menambahkan huruf mad. Apa huruf mad itu? Ada 3 huruf mad. Yang pertama alif, ya. Alif itu ditambahkan kepada huruf yang berharokat fathah. Yang kedua ya, ya bersukun, ya. Itu ditambahkan kepada huruf yang berharokat kasroh. Dan yang ketiga huruf wawu atau waw, ya, ditambahkan kepada huruf yang berharokat dhammah. Maka jika huruf berharokat ini ditambah dengan huruf mat, ya, apakah itu alif, apakah itu ya atau waw, maka huruf tadi bacaannya dipanjangkan. Berapa panjangnya? 2 harokat. Dalam membaca 2 harokat ini harus ajek, harus konsisten.
Kalau dari awal bacaan dua harokatnya panjangnya sekian, maka di tengah juga sekian, sampai di akhir juga harus tetap sekian. Tidak boleh membaca mat ini dengan panjang yang bervariasi atau berbeda-beda. Ya. Kemudian mat ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang namanya mat asli atau dikenal juga dengan nama mat tabi'i. Boleh menyebut dengan nama mat asli, boleh juga dengan menyebut nama mat tabi'i. Mat ini panjangnya 2 harokat. Ya. Yang tadi, yang mat atau huruf yang dibaca panjang dengan menambah huruf-huruf mat. Ya. Contohnya apa? Ya. Jadi 2 harokat ya, 2 harokat, tambahnya adalah alif, ya dan waw. Contohnya nu, ya. Kalau tidak dikasih waw, nu, ya, nu. Kalau dikasih waw, nu, 2 harokat panjangnya, nu. Hi, ya, nu hi. Ha, ya. Panjangnya ini 2 harokat semua. Nu 2 harokat, he 2 harokat, ha juga 2 harokat. Jangan karena perbedaan harokat panjangnya bisa berbeda-beda. Harus ajek, maka namanya mat tabi'i. Taat panjangnya itu. Ya, saya kira ini paham. Tidak ada yang nggak tahu tentang ini. Yang bermasalah nanti pada yang kedua, mat cabang. Ya, mat cabang ini sebenarnya juga mat asli, hanya dia bertemu dengan huruf apa. Ya, jadi mat cabang itu bisa menjadi banyak macam karena bertemu dengan apa dia. Ya. Nah, artinya apa? Huruf itu bisa dibaca panjang lebih dari 2 harokat jika dia bertemu dengan huruf tertentu atau huruf dalam keadaan tertentu. Ya, jadi huruf itu bisa dibaca panjang lebih dari 2 harokat, ada sebabnya. Maka kita nggak boleh membaca mat tabi'i itu lebih dari 2 harokat kalau dia tidak bertemu dengan penyebab panjangnya. Nah, apa penyebabnya? Kita bagi 2 saja. Penyebab yang pertama adalah bertemu hamzah. Hamzah. Nah. Penyebab yang kedua adalah bertemu dengan sukun. Ya. Sekarang kita coba dulu latihan yang pertama, huruf atau mat yang asli. Ya, contoh-contohnya ya. Misalnya pada kata
atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang panjangnya 2 harokat. Di mana tadi? Bismillahi, la-nya panjang 2 harokat. Ini yang namanya mat asli. Maka jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya, kayak anak TK itu loh. Ya, anak TK itu kalau baca kan dipanjang-panjangkan. Bismillahirrahman. Itu lebih dari 2 harokat. Harusnya Bismillahirrahman. 2 harokat. Ya. Contoh yang lain. Ayat di Al-Fatihah aja. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. La 2 harokat itu mat asli. Alamin, A-nya mat asli. Contoh yang lain apa? Iyyaka, ya itu 2 harokat. Mat tobi. Iyyaka. Yuk kita bareng-bareng ya. Yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim. Yuk 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Ini yang mat asli berharokat fathah ya. Jadi A semua ya. Bismillahi fathah. Contoh yang harokat kasrah ya. Labisina fiha. Labisina, si panjang 2 harokat. Fiha. Labisina fiha. Yuk 1, 2, 3. Labisina fiha. Baina aidina. Yang panjang 2 harokat yang mana? Dina, di yang panjang 2 harokat. Baina aidina, di-nya panjang 2 harokat, maka dia mat asli. Contoh lagi ya. Wala yuhituna. Wala yuhituna. 1, 2, 3. Hi itu panjangnya 2 harokat, maka ini adalah mat asli. Fi jidha. Fi 2 harokat. Ji 2 harokat. H 2 harokat. Maka ketiganya ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Ya. Sekarang yang tanda matnya waw, berarti dia hurufnya berharokat dhammah ya. Al-maghdubi ya. Al-maghdubi. Coba sebentar. Dunya ini panjangnya 2 harokat, maka dia adalah mat asli. Coba al-maghdubi. 1, 2, 3. Al-maghdubi alaihim. Yuharrifuna. Fu, karena panjangnya 2 harokat dengan ditambah huruf mat waw, maka fu ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Min dunina.
satu dua tiga. Min dunina, dunya panjang 2 rokat, maka dia adalah mat asli. Yuhituna, yuhitu bi'ilmi, tu panjangnya 2 rokat, jadi tunya jadi lebihkan. Fi sudurin nas, satu dua tiga. Dunya 2 rokat, maka ini adalah mat asli atau mat tobi. Paham ya? Jadi jangan sampai dipanjangkan lebih. Kalla, ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla, lanya panjang 2 rokat. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, lanya panjang 2 rokat, maka ini adalah mat asli atau mat tobi. Jangan sampai 3 kalla tapi beda-beda. Ya, nggak boleh. Kalla lau ta'lamuna, itu lebih. Ya, tidak boleh lebih. Ada pertanyaan untuk yang pertama, mat tobi'i atau mat asli ini. Jadi ingat ya, jadi yang namanya mat asli itu huruf berharokat fathah ditambah alif. Ya. Kedua, huruf berharokat kasroh ditambah ya. Ya-nya ya sukun, ya madiyah, ya sukun. Yang ketiga, huruf berharokat domah ditambah waw sukun atau waw madiyah. Maka ini yang disebut sebagai mat asli. Cukup ya? Yang kedua, mat cabang. Mat cabang ini atau istilah itunya mat far'ai, ya, cabang aja. Saya gunakan istilah cabang aja biar mudah. Karena kan kita bukan mau bicara teori, tapi bagaimana penerapannya. Jadi mat cabang ini ada 2 penyebabnya. Ya. Yang pertama adalah jika mat asli bertemu dengan hamzah. Ya. Mat asli bertemu dengan hamzah. Nah, ini macam-macam ini. Nah, tapi prinsipnya adalah nanti bedanya adalah karena pemahaman ulama ya. Yang pertama adalah yang namanya mat wajib. Ya. Yaitu jika mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wah, ini mana yang satu kata yang tidak satu kata? Ini jadi masalahnya. Wah, itu harus tahu bahasa Arab berarti. Jadi mat wajib itu adalah mat asli yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Apa contohnya? Ini kan ja 2 rokat ya, bertemu dengan hamzah. Ja'a. Ya. Ini yang namanya mat wajib. Contoh lagi, an-nisa. Nah, biasanya untuk mempermudah pengenalannya adalah ada tanda alisnya. Ja'a an-nisa'a. Ini biasanya ada tasdidnya. Ya. Apalagi ma'a, air. Ya. Alma.
Jadi ini satu kata. Jadi huruf mad asli yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Berapa panjangnya? Ini bisa dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya, jadi mad asli ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Tapi kita kan memakai riwayat Hafiz, maka kita disarankan mengambil mad yang panjangnya 4 harokat. Ya, 4 harokat. Saya nggak mengatakan satu harokat itu satu ketuk, 4 harokat berarti 4 ketuk, karena belum tentu, tergantung ketukannya bagaimana. Ya, mengapa disebut sebagai mad wajib? Nah, karena semua ulama qiraat sepakat bahwa mad wajib ini, mad ini dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Ya, mau sekarang kalau kita ambil qiraah 7 ya, maka ke-7 imam atau qiraat 10, ke-10 imam qiraah semuanya sepakat bahwa dia itu dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Nah, lebihnya itu berapa? Sepakat panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, itu disebut mad wajib. Jadi bukan berarti dia wajib dibaca panjang, bukan. Ya, jadi diberi nama mad wajib itu karena semua ulama sepakat bahwa mad itu dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Ya. Yang kedua, atau latihan dulu ini ya. Latihan dulu biar enggak itu. Ya. Idza jaa, ya coba. Idza jaa du'ai as-samai khoti'atihim wa man ya'mal su'a ya, ini mad wajib ya. Yang kedua masih mad tobi'i, mad asli bertemu dengan hamzah tetapi di lain kata ya. Mad asli bertemu hamzah tapi di lain kata ya, maka ini namanya adalah mad jaiz. Kalau lengkapnya mad jaiz munfasil lengkapnya. Saya senang menggunakan yang singkat saja, mad jaiz. Ya, gampang aja. Seperti tadi waktu rapat kuncung, nah, kata Pak Haji Firzan, kuncung saja. Kenapa repot-repot nama? Nah, kira-kira gitu. Ya. Apa contohnya? Atau nanti dulu. Kenapa kok disebut mad jaiz? Sama-sama ketemu hamzah, kok tidak sama dengan mad wajib? Sebabnya adalah bertemu dengan hamzah yang di lain kata tadi tidak semua ulama sepakat. Jadi disebutnya bukan wajib, bukan karena dia tidak wajib, tapi karena ada ketidaksepakatan para ulama qiraah. Ada yang membolehkan membaca 2 harokat. Ya, ada yang membacanya sama dengan mad wajib 4 atau 5 harokat. Ya, maka dikatakan mad jaiz karena tidak semua ulama sepakat panjangnya. Ya, ada yang membaca panjang tetap 2 harokat. Kalau 2 harokat artinya sama dengan mad asli.
Kalau lebih dari 2 rakaat bukan mat asli. Ya. Maka mat jaiz ini, jaiz itu artinya boleh ya. Jaiz itu artinya boleh. Maka mat jaiz ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Pernah dengar Sudes membaca? Sudes itu menggunakan mat jaiznya 2 harokat. Ya, tidak sama dengan kita. Padahal dia juga sama itu. Kiroahnya juga sama, tapi riwayatnya yang berbeda. Jadi kiroah itu ya, kiroah 7 atau kiroah 10 itu riwayatnya banyak. Kalau pada kiroah 7 atau kiroah sabah itu 7 imam, masing-masing imam punya 2 murid. Nah, kalau Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu membaca mat jaiznya ini 2 harokat. Nah, jadi kalau yang biasa membaca mat jaiznya 4 harokat atau 5 harokat, bisa kesulitan, pasti bisa keliru-keliru. Karena dibacanya 2 harokat. Ya. Jadi, sekali lagi ya, mat jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kalau 2 harus 2 terus. Nah, artinya dia pahamnya yang 2 harokat. Kalau 4, ya 4 terus. Jangan 4, 2, 5, nggak boleh. Jadi membaca Al-Quran itu dituntut ke konsistenan, keajekan dalam membaca. Ya, baik makhorijul hurufnya maupun sifatnya maupun matnya itu juga harus konsisten. Contohnya, tadi belum ada contoh ya? Ya. Mat jaiz, ya. Contohnya, inna anzalna, ya. Inna anzalna. Kalau bacaannya pakai riwayat Al-Hafiz, ya, maka disarankan mat jaiznya dibaca 4 harokat sama dengan mat wajib. Jadi Imam Hafiz itu bacaannya sama, mat wajib maupun mat jaiz itu panjang harokatnya atau panjang durasinya itu 4 atau 5 harokat. Yang pakai 2 harokat yang berbeda dengan Imam Hafiz gitu loh. Jadi seperti Imam Ibnu Katsir itu pakai 2 harokat, atau imam yang lain, ya itu pakai 2 harokat. Contohnya tadi, inna anzalna. Tapi kalau menurut qiraat yang lain, inna anzalna, inna anzalna. Nanya hanya 2 harokat. Kalau yang tadi inna anzalna 4 harokat atau 5 harokat. Ya. Tapi yang 2 harokat inna anzalna. Itu yang 2 harokat. Inna arsalna 2 harokat juga. Yang 4 harokat inna arsalna. Ya, yang 4 harokat dan seterusnya. Wa ma umiru, ya, wa ma umiru, ya, wamanya dibaca 4 harokat karena ketemu hamzah, tapi beda kata wama dan umiru. Nah, jadi hamzahnya udah beda kata. Tapi kalau yang 2 harokat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang pakai 2 harokat. Ya. Kalau 5 ya berarti yang lebih panjang lagi. Ya. Tapi ingat ya, kalau kita memakai riwayat Hafiz, kita bacanya pakai yang 4 harokat. Riwayat Hafiz itu riwayat bacaan yang kita pakai, yang itu dipakai oleh 92% umat Islam dunia. Ya, itu riwayatnya riwayat Hafiz. Ya, kalau riwayat yang lain itu sedikit,
paling hanya 8%, atau ada yang 1%. Itu nggak salah. Ya nggak salah. Kalau kiroah 7 itu, jadi kiroah yang boleh dipakai untuk bacaan sholat itu adalah kiroah 7. Ya, jadi kalau suatu saat dengar yang ada orang negro itu baca kok lain ini, wah ini Al-Quran palsu, dia pakai baca Al-Quran, nggak palsu, memang bacanya begitu. Nah, riwayat Al-Wars itu paling aneh. Ya. Kalau kita tuh kalau dihafaz kan yang namanya tashil kan cuma satu, ya, hanya satu aja. Jamiyu. Kalau di wars itu hasilnya banyak sekali. Atau nakelnya. Kalau kita itu hanya satu, bi'salismu. Karena hasilnya bi'salismu. Kalau wars banyak sekali. Asal ada alif lam maka dibacanya adalah la atau li atau lu. Ya. Misalnya apa? Al-anfal, ya. Kulil anfal, ya. Kalau dia enggak kulilan fal, dinakel, enggak digeser. Nakel itu harokatnya digeser ke belakang. Itu contohnya. Oke, ini tadi untuk mad jaiz ya. Mad jaiz kalau karena kita menggunakan riwayat hafaz, maka panjang harokatnya sama mad jaiz ataupun mad wajib. Ya, digunakan berapa? 4 harokat atau 5 harokat. Disarankan 4 saja. Yang tawasud menengah. Ya, jadi kita tuh menggunakan yang pertengahan itu yang bagus itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih berapa menit? Masih banyak ya. Jadi ingat ya. Kalau mat asli atau mat tobi itu bacaannya dibaca panjangnya hanya 2 harokat. Tandanya adalah mat huruf berharokat ditambah mat. Alif untuk fathah, ya untuk kasroh, dhammah untuk waw untuk dhammah. Balik. Sekarang mat yang kedua adalah mat cabang. Yang pertama disebabkan hamzah. Yang pertama tadi adalah mat wajib, yaitu jika mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa itu tadi adalah satu kata. Ya. Kemudian yang kedua mat jaiz. Jika mat asli tadi bertemu dengan hamzah tapi dalam lain kata. Ya. Contohnya tadi inna anzalna. Nah, jadi kita jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Karena kita pakai hafaz jadi harus inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka. Jadi panjang. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan? Masih bertemu dengan hamzah, ya. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai mat silah tawilah. Mat silah itu mat pada hak domir. Hak domir itu hak kata ganti. Hak dari kata ganti orang ya biasanya. Ya. Maluhu, hu itu adalah hak domir. Maluhu, ya, ini yang namanya mat silah. Kalau mat silah ini maluhu tadi bertemu dengan hamzah,
maka hunya dibaca panjang. Ya, kalau mat silah saja kan hanya 2 harokat. Maluhu wa makasab, maka hunya dibaca 2 harokat. Tapi maluhu akhladah, ya, hunya jadi dibaca panjang karena ketemu hamzah pada akhladah. Itu yang namanya mat silah tawilah. Tawilah itu artinya panjang. Ya, oke ya. Contoh ya, maluhu akhladah. Yuk, 1, 2, 3. Maluhu akhladah min qaumihi inna. 1, 2, 3. Min qaumihi inna indahu illa dan indahu dah aja pede. Indahu illa wa waladuhu illa wa waladuhu illa. Nah, jadi hunya tadi itu yang namanya mat silah. Ya, hunya panjang 2 harokat. Kalau bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi silahnya panjang, silah tawilah, dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Kemudian yang terakhir mat badal. Mat badal ini panjangnya, kalau yang mat tadi kan mat wajib itu 4 atau 5, mat jaiz 2, 4, 5, ya. Mat silah 4, 5 atau 2, 4, 5 juga, ya. Kemudian yang mat badal ini panjangnya hanya 2 harokat. Kalau dia ini, kalau saya katakan bukan disebabkan oleh hamzah, tapi matnya pada hamzah. Ya. Contohnya apa? Mat badal itu sih. Kalau istilahnya ya mat pada hamzah. Hamzah yang ditambahin huruf mat. Hamzah ketemu alif, a, kan gitu aja ya. Atau hamzah ketemu ya, i, atau hamzah ketemu waw, u. Ya. Ini adalah mat badal. Ya. Misalnya ya, imana, i-nya itu ya, hamzah yang ketemu ya ini yang namanya mat badal. Ya, imana, yuk 1, 2, 3. Imana, utia, adama, ituni, nah, jadi mat badal itu hamzah yang bertemu dengan huruf mat. Maka tadi saya katakan mat badal itu, badal kan pengganti ya, mat badal. Jadi mat badal itu matnya pada hamzah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau mat badal ini karena panjangnya 2 harokat, dia bertemu dengan huruf bersukun. Nah, ini kelompok yang kedua.
ya, yang bertemu sukun itu, maka panjangnya dia lain lagi. Bukan 4, bukan 5, tapi 6 harokat. Tapi nanti dulu, mungkin sampai sini dulu biar nggak kesulitan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Kalau tambah lagi lupa ya mungkin ya. Yuk. Apakah panjang membacanya itu mempengaruhi arti ya? Ya, apakah panjang bacaan itu mempengaruhi arti? Kalau dia bacaan itu pendek dibaca panjang, iya. Tapi kalau dia sudah bacanya panjang dibaca lebih panjang, bisa jadi tidak mempengaruhi arti. Maka salahnya juga tidak salah berat. Ya. Sebagai contoh, summa, ya, summa itu kan pendek. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada orang mau baca begini. Summa latus alunna. Summanya dibaca panjang. Ini mempengaruhi arti. Ya, jadi kalau ma pendek dibaca panjang, dia mempengaruhi arti. Ya, apa contoh? Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, itu kahfi nggak ada kata kahfi itu panjang. Semua kahfinya itu pendek. Maka kahfi dan seterusnya. Nah, nggak boleh. Ya, jadi itu. Kalau pendek dibaca panjang mempengaruhi. Kalau misalnya ini, dia 2 harokat ternyata dia bacanya lebih. Jadi 3 atau 4 misalnya. Ya, salah tetap. Tapi kalau salahnya itu tidak salah jali itu salah fatal. Ya, salahnya khofi, salah ringan. Ya, kalau memang sudah mat, ya, maka yang harus berhati-hati dia bukan huruf yang punya huruf mat, yang harusnya tidak dibaca panjang, tapi dia panjangkan. Itu istilahnya tamtid. Ya, tamtid itu apa ya? Artinya itu membengkak. Melar, nah, jadi melar harusnya pendek menjadi panjang, itu tamtid. Nah, tamtid itu kalau menjadi mat itu jadi salah fatal. Nah, gitu. Contoh gini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya itu kan kepanjangan itu. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tadi iyyaka na'budu wa jadi iyanya kepanjangan. Ini salah. Ya, tapi tidak merubah arti. Yang marah itu namanya Ya. marah itu. Gimana itu? Ya. Nah, itu yang namanya pendek dibaca panjang tadi. La, kalau la pakai alif, la panjang 2 harokat, itu artinya kan tidak atau bukan. Tapi kalau nya pendek, itu artinya sungguh. La ikraha fiddin. La-nya panjang. Tapi kalau la ikraha fiddin, sungguh. Maka artinya berubah. Maka jangan sampai kita membaca Al-Quran itu yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Bahaya. Maliki yaumiddin, mana pada? Ya, kalau Maliki yaumiddin, ma-nya kan memang panjang 2 harokat. Ya itu salah. Ya, salah, tetapi tidak fatal. Ya. Maliki yaumiddin. Harusnya kan Maliki yaumiddin. Enggak, itu nggak berubah arti. Tidak berubah arti. Ya. Maliki kan penguasa. Ya, kalau Maliki pendek itu kan. Maliki raja. Malik. Ya. Tapi itu ada 2 versi kan. Pada Maliki yaumiddin
Dalam riwayat yang lain kan Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Ya, kalau dalam hal ini itu kan karena perbedaan imam, perbedaan pendapat imam. Riwayat Ibnu Katsir bahkan yang ma-nya panjang itu dari 7 qiraat itu hanya berapa saja, lebih banyak yang ma-nya pendek. Dalam hal ini masih sama. Tetapi kalau misalnya apa ya kata-katanya? Kalau kata yang lain bisa jadi perubahan panjang dan pendek itu tidak diperbolehkan. Kalau contohnya apa? Agak kesulitan saya memberi contoh itu. Ada itu dibuka. Saya dibaca Pak satu dari yang Oh, ya itu kepanjangan dikit. Kepanjangan, tetapi dia tidak panjang salah fatal. Kepanjangan tapi tidak salah fatal. Kalau tak, nah itu salah tapi nggak salah fatal. Karena tidak merubah arti. Karena sudah panjang, kepanjangan dikit itu yang namanya tamtid tadi, melar. Panjangnya melar, lebih panjang sedikit. Yang lain mungkin? Ya. Ya harus paham dulu. Ya, sekarang gini ya, dia tahu nggak yang namanya mat wajib, mat jaiz, kemudian yang 6 itu mat lazim namanya. Ya, tandanya semua sama. Makanya tanda itu bahwa huruf itu dibaca lebih dari 2 harokat. Lebihnya berapa tergantung matnya mat apa itu. Ya, ya. Jadi semua tandanya sama. Ya, semua tandanya sama. Jadi nggak ada, oh ini yang alisnya lebih pendek itu panjangnya 4, yang alisnya agak panjang dikit itu 5, yang panjang lagi nggak. Semua tanda panjang, tanda alisnya itu sama. Nah, tergantung dia dengan apa. Ya. Oh, bertemu Hamzah. Oh, berarti dia dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau hamzahnya dalam satu kata, kan gitu. Kalau hamzahnya beda kata, oh dia bisa dibaca 2 atau 4 atau 5. Tinggal sekarang tahu nggak itu hamzah itu beda kata atau satu kata? Nah, kalau yang satu kata biasanya hamzahnya ya tertulis hamzah yang angka 4 itu. Nah, kalau yang beda kata hamzahnya biasanya di atas atau di bawah alif. Inna anzalna, hamzahnya ada alifnya, hamzahnya di atas alif. Jadi kalau dulu kan kita menggunakan alif ya. Kalau alif yang berharokat itu bukan alif, itu hamzah. Ya, kalau yang namanya alif itu ma, nah, alifnya pada ma itu alif. Makanya maddiyah, alif itu tanda mat. Contohnya lagi. Oh, ini ternyata bertemu dengan bersukun atau tasdid. Maka dia dibaca panjang 6 harokat. Ya. Jadi untuk bisa menjawabnya harus paham itu dulu. Kalau nggak paham ya gimana menjawab? Baik, Bapak-bapak sekalian, kita baru bisa sampai sini. Memang yang karena sukun ini yang banyak nanti. Ya, mungkin bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.